Saya Trivena Angelika Simanjuntak. Saya Diki Pangestu Amaran. Nama saya Alvin Kayuanda Pratama Putra. Nama saya Irfan Oki Cesario. Nama saya Muhammad Irzal Fahrezi. Ini akan menjelaskan materi tentang pembidangan dan sumber-sumber hukum. Pembidangan hukum. Pembidangan hukum merupakan pengelompokan jenis-jenis hukum tertentu. Menurut asas pembagiannya, hukum dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, menurut sumbernya, yaitu A. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. B. Hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak pada peraturan kebiasaan atau adat. C. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Ada 3 macam dalam hukum traktat ini, yaitu bilateral, multilateral, dan kolektif. D. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 2. Menurut bentuknya, yaitu A. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat oleh badan resmi, penguasa, atau pemerintah melalui prosedur yang jelas. B. Hukum tak tertulis. 3. Menurut tempat berlakunya. A. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. B. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Contohnya, hukum perdagangan internasional. C. Hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. D. Hukum gereja, kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk anggota-anggotanya. 4. Menurut waktu berlakunya. A. Ius constitutum, hukum positif, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada waktu dan daerah tertentu. Contohnya, perda. Ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya, RAPBN, RUU. C. Hukum asasi, hukum alam, hukum yang berlaku di mana saja dan selama-lamanya. Menurut sifatnya, yang pertama, hukum memaksa. Hukum yang dalam keadaan apapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya adalah hukum pidana. Yang kedua, hukum yang mengatur, hukum pelengkap. Hukum yang bisa dikesampingkan jika pihak yang bersangkutan membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Menurut wujudnya, hukum efektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Contohnya transaksi jual beli di mana ada hak dan kewajiban di antara penjual dan pembeli. Hukum selektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang. Menurut isinya, hukum privat atau hukum sipil, hukum yang mengatur tentang hubungan seorang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Hukum publik atau hukum negara, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negara. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum ialah aturan-aturan yang memiliki kekuatan dan bersifat memaksa jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terdiri dari 2. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu hukum yang berpegang erat pada keyakinan dan perasaan individu di mana hukum ini berdasarkan tempat atau asal mulanya. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu hukum yang bentuknya peraturan perundang-undangan. Sumber hukum formal terdiri dari yang pertama, undang-undang. Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang yaitu diundangkannya dalam lembaran negara atau LN oleh menteri atau sekretaris negara. Berakhirnya berlaku suatu undang-undang dikarenakan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah lampau, keadaan di mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. B. Kebiasaan atau kostum. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang dilakukan dalam hal yang sama dan dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan hak-hak dan keharusan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. C. Keputusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering dilakukan dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim sekarang. D. Traktat atau perjanjian. Hukum yang ditetapkan negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara